hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Salam sehat. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka di mana saya Kak Ella dan saya Kak Ardila. Kita akan belajar tentang cara membuat pupuk kompos yang sederhana. Kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali orang yang demam melakukan kegiatan hobinya, yaitu dengan melakukan bercocok tanam. Dari kaum ibu-ibu, kemudian remaja, atau bahkan para pekerja itu sangat menyukai dengan tanaman. Nah, sebenarnya ada tips yang murah mungkin untuk membuat pupuk yang bisa diambil dari sampah rumah tangga. Nah, tapi tidak semua sampah rumah tangga itu bisa menjadi pupuk kompos. Sampah yang bisa digunakan untuk pupuk kompos, sampah rumah tangga ya, diantaranya adalah sisa makanan, kemudian daun-daun kering mungkin atau daun yang sudah terkena air hujan pun tidak masalah. Kemudian bisa juga dari kertas bekas atau mungkin tisu juga masih bisa. Kemudian bisa juga apalagi ya Kak? Ada kapas juga tadi sudah. Oh iya, kapas juga bisa digunakan. Tisu, untuk kertas ya, kertas juga bisa ya digunakan. Sampah-sampah makanan, tulang hewan itu juga bisa. Kotoran hewan juga bisa, ya. Bahkan bulu. Ya, betul. Bulu-bulu hewan dan terus juga ada yang di belakang. Oh, di belakang lemari es. Lemari es ya. Jadi ada kayak kalau orang kita bisa debu. Sawang apa ya? Iya, betul, sawang. Sawangan di belakang lemari kulkas atau mungkin di bawah tempat tidur itu juga bisa digunakan sebagai pupuk kompos. Ya. Tapi tidak semua sampah rumah tangga itu Betul. bisa menjadi pupuk kompos. Ya. Contohnya seperti apa Kak? Ada plastik Ya, itu tidak bisa. Plastik minyak goreng juga tidak bisa. Nah, minyak gorengnya ya. Iya, minyak gorengnya juga ya, tidak bisa. Jadi kalau ada minyak goreng sebaiknya dipisahkan, ya. Tidak menjadi pupuk kompos. Betul. Kemudian ada lagi kayak misal kardus ya, yang ada plastiknya, dilapisi yang ya. mengandung plastik. Iya, betul. Termasuk itu mungkin pernah ya membeli susu kotak. Iya, betul. Nah, susu kotak Box, itu ya. Tapi karena susu kotak itu biasanya di bagian dalam itu ada metalnya. Iya, bahan metal. Aluminium foil mungkin Ya, betul. itu juga tidak bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat pupuk kompos. Seperti itu. Kemudian apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat pupuk kompos? Di antaranya pertama ada tong ya, di sini Tempatnya. Kakak menggunakan tong bekas. Kemudian ini ada sampah yang sudah Kakak kumpulkan, ada sisa makanan, kemudian ada juga daun-daun kering, tisu, kardus bekas juga bisa ya, kardus bekas tapi bukan kardus yang memiliki kandungan plastik. Kemudian ada tanah, kemudian ini alatnya, sarung tangan ya, supaya kita tidak terkontaminasi dengan kotoran. Lalu kemudian yang terakhir ada air. Nah, bagaimana kita membuatnya? Silakan Kak Ardila mungkin bisa langsung mempraktekkan. Yang pertama kita siapkan dulu tempatnya ya, kita menggunakan bekas tong ya. Ini adalah untuk tempat untuk membuat pupuk komposnya. Terus berikutnya kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Tapi sarung tangannya tidak harus yang seperti ini ya. Ini di sini hanya contoh saja. Kalian bisa menggunakan sarung tangan lain yang ada kalian temukan di rumah. Bisa menggunakan sarung tangan kain juga tidak apa-apa. Ada sarung tangan kain biasanya di rumah itu bisa digunakan. Yang penting sarung tangan. Oke, saya lanjutkan. Tadi ada tong sampah. Sampahnya dulu ya. Oke, sampahnya ya. Sampah untuk sampah kita juga harus memilih dulu sampahnya. Jangan sampah-sampah plastik seperti ini tidak bisa digunakan ya. Ini tidak bisa, kita harus pilih dulu ya, plastik juga. Nah, kita gunakan ada sampah
dedaunan. Daun ya, bisa. Kebetulan di sini kita pakainya sampah daun Ya, kering. kita taruh dulu. Ada tisu juga bisa dipakai. Kapas juga bisa, kardus bekas yang kardus biasa ya itu juga boleh. Misalnya ada di rumah, daripada dibuang mungkin bisa dijadikan pupuk kompos. Cukup Ibu? Ya, cukup untuk lapisan yang pertama. Pertama. Jadi lapisan nanti kita dibagi menjadi beberapa lapisan. Ini lapisan yang pertama. Lapisan pertama ini sampahnya dulu, sampah organik ya namanya. Kemudian kita berikan tanah. Tanahnya ini harus merata dan perbandingan antara tanah, ketebalan tanah dengan ketebalan sampah itu usahakan yang sama. Jadi bisa dikatakan banyaknya mungkin bisa 1:1. Ya, Cukup ya? saya kira cukup. Kemudian diberi air, disiram dengan air untuk lapisan permukaannya. Nah, ini membantu proses pembusukan. Cukup. Karena untuk membuat pupuk ini memang membutuhkan media yang lembab. Selanjutnya, kemudian ditambahkan lagi dengan sampah organiknya. Jadi sekarang jika ada sampah rumah tangga di rumah kalian itu tidak harus dibuang, tidak harus memenuhi tempat sampah di sekitar rumah, tapi juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos. Dan terakhir, Kemudian dilapisi lagi dengan tanah. Mungkin bisa ditumpahkan saja Pak. Ya. Jangan lupa untuk diratakan. Untuk proses pembuatan pupuk kompos kita kali ini tidak menggunakan bahan kimia apapun seperti M4 mungkin, karena kita akan mengolah dari bahan organik menjadi pupuk yang organik juga. Begitu ya Kak ya? ya betul. Nah, setelah ini sudah tertutup rapat, sudah merata maksud saya tanahnya, kemudian kita tutup. Nah, untuk pembuatan kompos ini supaya bisa jadi dengan baik, ini disimpan dalam waktu 3 minggu dan disimpan dalam di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung, tidak kena hujan juga ya. Jadi supaya mempercepat proses pembusukan. Karena memang ini tujuannya kan untuk dibusukan ya. Jadi kalau nanti muncul dibuka itu nanti muncul cacing misalkan seperti itu, tapi cacing tanah ya itu kan bagus untuk tanaman. Nah, seperti ini saja caranya. Kemudian kita letakkan di tempat yang kering, bisa mungkin di pinggir rumah kalian atau mungkin di dekat tempat gudang di rumah kalian juga, itu juga bisa. Yang penting tadi tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian juga tidak terkena hujan. Seperti itu. Kemudian sisa yang di sini, karena ini tadi tempatnya cukup kecil, ini nanti bisa kalian gunakan juga untuk membuat lagi di tempat yang lain lagi. Masih ada sisa bahannya. Seperti itu. Nah, dengan demikian maka sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kita ini dapat dimanfaatkan kembali. Ini adalah salah satu bentuk pengolahan sampah. Seperti itu. Betul. Ya, saya kira cukup sekian ya. Ya. Untuk kegiatan materi ekstrakurikuler pramuka hari ini, dan jangan lupa untuk kalian cermati langkah-langkahnya dalam membuat pupuk kompos yang sangat sederhana ini. Sekian dari kami, saya Kak Ella. Saya Kak Ardila. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.